Oh, bahasa dasar sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau konsentrasi kuliah atau konsentrasi belajar? Hari ini post test jadinya pada raut wajahnya tuh pada cemas itu. Gak usah cemas, it's okay, everything going on. Absen-absen. Baik, kita masih lanjut untuk materinya. Ini the last ya. The last one untuk laser, efek laser. Nah, kita belum belajar tentang efek laser. Apa sebenarnya efek laser setelah laser itu digunakan dalam terapi gitu ya. Oke. Kemarin sudah belajar tentang sifat-sifat dari laser. Salah satunya adalah koheren, monokromatis ya. Bahwa gelombangnya adalah gelombang sejajar dan gelombang yang tunggal ya. Kemudian dia mempunyai sifat sebagai stimulasi ya, berbeda dia berbeda dengan teknik-teknik yang lain seperti UV maupun UV maupun inframerah. Nah, di sini jika sel dalam jaringan tubuh manusia itu ditembak dengan laser, maka akan terjadi perubahan di dalam sel itu sendiri. Ya, salah satunya dia akan mempengaruhi plasma sel. Plasma itu adalah cairan di dalam sel. Ya. Cairan di dalam sel itu kan ada intrasel dan ekstraseluler. Ya, kalau ekstraseluler namanya plasma, kalau di dalam namanya serum. Ya. Nah, stimulasi laser itu berada di luar selnya, yaitu ekstraselulernya. Ya, dimana dengan adanya laser akan meningkatkan ketegangan membran sel. Membran itu adalah dinding dari sel, ya, sehingga di dalam sel itu akan terjadi goyangan atau gerakan atau getaran yang begitu cepat, namanya osilasi. Nah, dari adanya osilasi itu akan mengakibatkan pelepasan ion kalsium, ya kan, ion kalsium, di mana ion kalsium itu akan merangsang prostaglandin, melepaskan prostaglandin dan zat-zat algogenik lainnya, yaitu zat vasoaktif amin lainnya, sehingga dapat laser itu menghambat proses radang sehingga justru akan mengakibatkan reparasinya lebih cepat. Ya. Nah, dan juga normalisasi jaringan cedera melalui reaksi radang atau reaction of inflammation, atau kita sebut sebagai Oyster-King reaction. Ya. Jadi normalisasi inflamasi yang ada di jaringan yang rusak itulah yang dimanfaatkan oleh sel, ya kan, yang akan digunakan oleh sel untuk proses reparasi. Ya. Nah, pertama dari mana? Pertama dari sel itu bisa meningkatkan membran sel di dalam membran dalam sel. Nah, kalau membran selnya meningkat, otomatis kan proses dari difusi dan efusi atau keluar masuknya zat di dalam sel itu kan akan lebih mudah, gitu ya. Sehingga oleh karena adanya ketegangan membran sel
akan meningkat mengakibatkan lepasnya ion kalsium itu yang akan merangsang prostaglandin dan aldogenik lainnya yang akan menghambat proses inflamasi proses inflamasi akan lebih hebat. Nah, itu dihambat. Sehingga laser itu digunakan oleh sel, tenaganya laser itu digunakan untuk memperbaiki atau healing proses atau proses penyembuhan. Kemudian laser dikatakan sebagai catalyzed reaction, artinya sebagai katalisator reaksi. Ya kan? Kemarin sudah saya terangkan bahwa energi laser itu dapat berpindah dari kuantum yang tinggi ke kuantum yang rendah. Ya kan? Nah, bisa dengan diabsorpsi atau dilakukan stimulasi emisi atau dilakukan spontan emisi. Banyak, ada 3 peristiwa yang akan terjadi. Nah, stimulasi emisi itu di mana elektron yang dilepaskan, ya kan? Elektron yang dilepaskan itu akan berpindah ke kuantum tinggi, kemudian kembali ke kuantum yang semula dengan mengikat foton yang lain. Itu namanya stimulasi emisi. Nah, dengan adanya stimulasi emisi, energinya kan sangat tinggi sekali sehingga bisa merangsang mitokondria di dalam sel, ya. Nah, di dalam sel itu akan terjadi perubahan atau sintesa ATP, adenosin trifosfat, dan ADP, adenosin difosfat. Ya kan? Sintesa dari ATP maupun ADP itu meningkat, yang akan memacu terbentuknya ferric sulfate redox system. Ya kan? Nah, yang akan meningkatkan aktivitas sel-sel makrofag, sel squam dan fibrosis serta lainnya sehingga memberikan efek terapeutik atau tujuan terapi itu tercapai. Nah, ferric sulfate redox system itu adalah zat yang digunakan untuk mengaktifkan sel-sel makrofag dan sel squam serta fibrosis yang digunakan untuk proses reparation. Gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga namanya efek biostimulasi. Nah, biostimulasi berarti kan menstimulasi. Stimulasi di sini adalah stimulasi yang bagaimana? Bahwa laser akan memberikan efek vasodilatasi karena itu panas, ya. Panas. Nah, kalau efeknya vasodilatasi, maka dia bisa meningkatkan pelebaran sirkulasi atau meningkatkan blood flow secara mikrovaskuler. Itu vaskular atau perivaskular yang kecil-kecil namanya mikrovaskuler. Nah, yang kedua dapat meningkatkan aktivitas enzim. Ya, akibat adanya vasodilatasi tersebut sehingga aktivitas enzimnya di dalam sel itu meningkat. Ya, sehingga akan terjadi keseimbangan antara intraseluler dan ekstraseluler. Kalau orang cedera atau terjadi kerusakan di dalam jaringan oleh karena penyebabnya itu kan banyak, bisa karena cedera, bisa karena inflamasinya oleh karena suatu antigen, ya, misalnya penyakit kulit dia terkena dermatitis atopik, ya kan, itu kan oleh karena antigen, ya, bakteri. Nah, kalau ada suatu kerusakan di dalam jaringan, ya kan, maka akan terjadi suatu inflamasi dalam jaringan, artinya, ya, keseimbangan secara fisiologis, keseimbangan cairan atau elektrolit tidak seimbang di dalam jaringan tersebut antara intraseluler dan ekstraseluler tidak seimbang, ya, di mana akan terjadi peningkatan hemostasis, ya kan, dan akan terjadi peningkatan viskositas, kekentalan di dalam jaringan juga akan meningkat, ya kan, sehingga akan mengakibatkan satu pasti inflamasi, yang kedua pasti akan bengkak. Ya, sehingga adanya vasodilatasi dari laser itulah akan mengakibatkan keseimbangan enzim di dalam intraseluler maupun ekstraseluler, sehingga akan terjadi keseimbangan atau cairan dalam intra maupun ekstraseluler akan seimbang. Ya, nah, yang ketiga efek biostimulasi, laser itu mampu menstimulasi makrofag. Makrofag itu adalah sel pertahanan di dalam sistem imunitas tubuh manusia, ya. Nah, sel makrofag ini bisa aktif jika ada suatu antigen yang masuk ke dalam jaringan manusia, tetapi sel makrofag menjadi refrakter atau dia tidak peka lagi terhadap suatu antigen yang masuk oleh karena beberapa sebab.
Bebas sebab artinya satu, misalnya penyakit itu tereksposur atau terpapar secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, sistem imunitas itu sendiri yang ada dalam tubuh manusia itu sistem imunitasnya sudah menurun, sehingga mengakibatkan sel makrofag itu tidak bisa bekerja secara optimal. Ya. Nah, efek biostimulasi dari laser ini akan menstimulasi atau meningkatkan aktivitas dari sel makrofag. Ya, dia juga akan menstimulasi fibroblast. Fibroblast itu adalah jaringan miofibril yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan yang baru. Kalau kita terkena cedera, jaringan kita rusak atau ada jaringan kita putus misalnya rusak, maka akan terjadi kerusakan pada fibroblast. Ya, kalau kita pada fase penyembuhan, maka fibroblast itu akan pelan-pelan membentuk fibroblast yang baru, akan saling sambung menyambung. Nah, untuk lebih cepatnya terbentuk fibroblast, maka lebih bagus kalau kita menggunakan laser, ya kan, sehingga mempercepat proses penyambungan atau penyembuhan luka, ya kan, karena fibroblast lebih cepat terbentuk. Yang kelima, stimulasi supresor T-cell. Nah, T-cell itu adalah yang digunakan untuk sistem imunitas, ya, sistem imunitas. Jadi laser itu juga bisa mengaktifkan sistem imunitas tubuh yang tadinya lemah, sistem imunitasnya tidak merespon adanya suatu antigen, maka laser bisa juga digunakan untuk meningkatkan aktivitas dari sistem imun. Ya, lanjut kemudian peningkatan energi sel intrinsik yang bertujuan untuk menjaga sel dari keadaan pre-nekrotik. Jadi kalau sel itu sudah refrakter, ya, dia tidak mampu lagi melakukan suatu reparasi atau penyembuhan, maka lama-kelamaan jaringan itu menjadi nekrotik atau rusak. Ya. Nah, dengan adanya tenaga atau energi yang diberikan dari laser, maka bisa mencegah untuk timbulnya nekrotik jaringan. Gitu ya. Nah, kalau sudah rusak atau nekrotik kan berarti sel itu tidak tanggap lagi atau tidak merespon lagi adanya suatu stimulus dari luar. Ya, jangan sampai sel itu menjadi nekrotik. Ini sudah ya aplikasi laser. Kemarin kita sudah mempraktekkan aplikasi laser itu seperti apa, bahwa untuk mengurangi refleksi sinar laser. Refleksi itu pemantulan, ya, laser agar tidak terlalu banyak yang direfleksikan, maka daerah yang akan kita terapi itu harus dibersihkan dengan alkohol terlebih dahulu, harus dalam keadaan bersih, agar sinar laser itu maksimum bisa diabsorpsi oleh jaringan. Ya, kemudian probe itu harus tegak lurus, ya, kurang lebih 1 cm, ya kan. Kemudian jaraknya sekitar bisa 15 mm atau 10 mm, it's okay, ya. Dan probe itu harus bergerak, tidak boleh diam atau statis. Kalau diam maka akan terjadi pelipatan intensitas 10 kali lipat, ya. Kemudian untuk gangguan yang sifatnya adalah misalnya artritis yang berbentuk rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis itu kan artritis yang terjadi pada jari-jari tangan, ya. Jadi probe-nya itu, ya, kita melakukannya di sela-sela jari tangan atau intraartikulernya, ya, bukan di sendinya tetapi di intraartikulernya, gitu ya. Dosis minimal adalah 0,05 sampai dengan 2 joule, ya kan. Ini secara umum sekali lagi. Tapi kalau setiap alat itu mempunyai parameter penggunaan yang berbeda-beda, ya. Jadi ada dosis maksimum, ada dosis minimal, dan dosis submaksimum. Kemarin sudah saya jelaskan, minimal itu adalah dosis untuk kondisi akut sekitar 25%, ya. Kalau submaksimum, ya, 25 sampai 50%, atau bisa juga menggunakan 75% untuk kondisi subakut. Kemudian kondisi yang kronis kita bisa menggunakan 100%. Tetapi
Kalau di fase awal atau fase awal kronis, misalnya pasien masuk ke 5 hari tidak menggunakan langsung 100%, ya, karena setiap jaringan itu harus melakukan adaptasi. Kalau langsung ditembak seperti bom Nagasaki, ya kelengar semua selnya. Jadi harus adaptasi terlebih dahulu menggunakan energi yang 75%, baru meningkat menjadi 100%, begitu ya. Nah, ini adalah waktunya. Setiap 1 cm itu 1 menit. Kemarin sudah ya. Dan dilakukannya 2-3 kali dalam 1 minggu. Tergantung penyakitnya apa. Indikasi laser, semua gangguan kulit ya, dermatologi disorder, penyakit rheumatoid arthritis atau penyakit pada jaringan lunak, ya kan, gangguan atau kelainan post-traumatik atau pasca cedera, ya kan, gangguan sirkulasi darah, entah itu sirkulasi darah perifer, arterial maupun vena, kemudian kelainan-kelainan yang merupakan indikasi terapi melalui trigger point. Jadi trigger point itu artinya titik nyeri. Jadi ada nyeri yang hebat pada satu titik, maka Anda harus melakukan terapi pada satu titik itu. Ya, kontraindikasi penyediaan langsung pada mata nggak boleh karena akan mengakibatkan katarak, ya kan? Kemudian sekurang-kurangnya 4-6 bulan setelah pemberian radioterapi, ya, pasien diperbolehkan menggunakan laser 4 bulan setelah ronsen misalnya. Oh, pasien ini baru saja ronsen tadi pagi atau 2 hari yang lalu, oke, pasien nggak boleh menggunakan laser karena minimal 4-6 bulan, ya. Kemudian kelenjar endokrin lokal. Kelenjar endokrin lokal itu seperti kelenjar mami kalau perempuan, kelenjar prostat untuk laki-laki. Karena kenapa? Di situ banyak sekali reseptor. Sehingga kontraindikasi tidak boleh kena gelombang elektromagnetik yang tinggi. Kenapa? Akan mengakibatkan atau menstimulasi akan terjadi replikasi sel yang berlebihan atau sel itu akan membelah secara cepat. Ya, sehingga akan mengakibatkan sel kanker itu muncul. Ya, pasien dan gangguan epilepsi, pasien dan gangguan demam, pasien tumor atau pasien yang sedang hamil. Ya nggak boleh. Oke, ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu Aduh punya apa nih? Ini nggak perlu kalau serabut saraf, tidak perlu saya terangkan lebih detail lagi. Nah, itu yang perlu Anda kenali tentang laser. Mungkin ada pertanyaan, ini sudah habis materinya tentang laser, yang sudah saya praktekkan. Oke. Tidak ada pertanyaan karena Anda semua sedang belajar untuk nanti ujian post-test. I know that. It's hard. Enggak susah ya pertanyaannya. Kalau Anda belajar, semua ada di PPT, semua ada yang pernah saya terangkan, semuanya ada. Oke, any question? Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, oke. It means that ini suatu tanda untuk menyudahi karena Anda akan belajar lagi ya. Oke. Mbak Restu, kita masuk jam berapa untuk post-test? Nah, 2 ya, Bu. 13.30 di RD 32. Oke. RD 3.2, lantai RD 3.2 ya. Berarti lantai 3 nomor 2 ya. Oke. Baik, 1.30 ya. Masih ada 1 jam. Oke. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat untuk ujian post-test, selamat untuk mid semester, ujian mid semester, dan kita ketemu lagi after mid. Oke. Thank you hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu.